Assalamualaikum guys, balik lagi di channel kesayangan kita. Kali ini kita bahas sejarah Indonesia tentang VOC, perusahaan dagang Belanda yang dulu berjaya di Indonesia. Banyak fakta menarik tentang VOC yang mungkin belum banyak diketahui orang. Penasaran kan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi gini guys, VOC itu singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, bahasa Belandanya ya. Kalau di Indonesia kan jadi perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC ini didirikan tahun 1902 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utamanya simple, cari untung dari perdagangan rempah-rempah di wilayah timur, termasuk Indonesia. Zaman dulu rempah-rempah itu kayak harta karun guys. VOC diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda untuk memonopoli perdagangan di wilayah timur. Jadi, mereka bisa berdagang sesuka hati, tanpa saingan. VOC juga diberi hak istimewa lainnya, seperti punya tentara sendiri, membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal, bahkan mengeluarkan uang sendiri. Wah, sudah seperti negara dalam negara ya. Dengan kekuatan ini, VOC mulai menjelajahi wilayah timur dan membangun pos-pos perdagangan di berbagai tempat, termasuk di Indonesia. Kedatangan VOC ke Indonesia awalnya disambut baik oleh kerajaan-kerajaan di sini. Mereka melihat peluang untuk meningkatkan perekonomian lewat perdagangan dengan VOC. Tapi, di balik itu semua, VOC punya niat tersembunyi, yaitu menguasai jalur perdagangan dan sumber daya alam di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas tentang monopoli perdagangan VOC guys. VOC punya hak istimewa dari pemerintah Belanda untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah timur, termasuk Indonesia. Artinya, cuma VOC yang boleh beli dan jual rempah-rempah di wilayah ini. Kerajaan-kerajaan lokal dilarang keras untuk berdagang dengan bangsa lain. VOC ini seperti punya toko yang sangat besar. Terus mereka yang menentukan harga barang sesuka hati. Mereka beli rempah-rempah dari petani lokal dengan harga murah banget, terus dijual lagi ke Eropa dengan harga sangat mahal. Keuntungannya jelas berlipat ganda. Monopoli perdagangan ini membuat VOC jadi kaya raya guys. Tapi di sisi lain, membuat rakyat Indonesia menderita. Para petani rempah dipaksa kerja paksa, tidak punya kebebasan untuk menentukan harga jual hasil panen mereka sendiri. Guys, jangan kira VOC itu cuma perusahaan dagang biasa. Mereka juga punya kekuatan militer yang sangat kuat. Bayangkan saja, mereka punya tentara sendiri yang disebut pasukan VOC atau company. Pasukan ini terdiri dari orang-orang Eropa, Jepang, dan pribumi yang dilatih untuk menjadi tentara bayaran. VOC membentuk pasukan ini untuk melindungi kepentingan dagang mereka, guys. Jadi kalau ada kerajaan-kerajaan lokal yang melawan atau mengganggu monopoli perdagangan mereka, VOC tidak segan-segan untuk menyerang. Pasukan VOC ini dilengkapi dengan senjata-senjata modern pada zamannya, seperti meriam, senapan, dan pedang. Kekuatan militer VOC ini membuat mereka semakin berkuasa di Indonesia, guys. Mereka bisa memaksakan kehendak mereka kepada kerajaan-kerajaan lokal dan mengejar keuntungan sebesar-besarnya tanpa ada yang berani melawan. Nah, ini dia nih guys, sisi gelap dari VOC yang tidak boleh dilupakan. VOC terlibat dalam perdagangan budak. Selain memonopoli rempah-rempah, VOC juga memperdagangkan manusia sebagai budak. Kejam sekali kan? VOC mendatangkan budak-budak dari berbagai wilayah seperti Afrika, India, dan Indonesia bagian timur untuk dijadikan pekerja paksa di perkebunan-perkebunan milik mereka di Indonesia. Para budak ini diperlakukan seperti binatang guys. Mereka dipaksa kerja keras tanpa upah, diberi makan seadanya, dan sering mendapat siksaan fisik. Perdagangan budak ini jelas melanggar hak asasi manusia guys. Tapi, VOC tidak peduli. Yang penting bagi mereka mendapat untung sebesar-besarnya. Perdagangan budak ini berlangsung selama bertahun-tahun dan telah merenggut jutaan nyawa manusia. Penting bagi kita untuk selalu ingat sejarah kelam ini agar kita bisa belajar dari kesalahan masa lampau dan mencegah hal serupa terjadi lagi di masa depan. Walaupun VOC ini sepertinya berkuasa sekali, guys, tapi ternyata mereka juga bisa bangkrut. Di akhir abad ke-15, VOC mulai mengalami masalah keuangan. Banyak faktor yang menyebabkan kebangkrutan VOC ini. Pertama, korupsi merajalela di internal VOC. Para pejabat VOC banyak yang korupsi, guys. Mereka mengambil keuntungan pribadi dari jabatan mereka. Kedua, persaingan dengan kongsi dagang lain seperti East India Company EIC milik Inggris
membuat VOC kehilangan pangsa pasar. Ketiga, biaya perang yang terus-menerus menguras kas VOC. Akibatnya, utang menumpuk dan mereka tidak sanggup membayar. Akhirnya pada tanggal 1799, VOC resmi dinyatakan bangkrut oleh pemerintah Belanda. Meskipun sudah bubar sejak lama, guys, tapi pengaruh VOC terhadap ekonomi Indonesia masih terasa sampai sekarang. Sistem ekonomi kolonial yang diterapkan VOC, seperti tanam paksa, monopoli perdagangan, dan kerja rodi, telah menciptakan struktur ekonomi yang timpang di Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan VOC selama berabad-abad telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengurangi potensi ekonomi Indonesia. Meskipun ada beberapa teknologi dan infrastruktur yang diperkenalkan VOC, seperti sistem irigasi dan perkebunan, hal tersebut lebih ditujukan untuk keuntungan VOC sendiri, bukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi, pengaruh VOC terhadap ekonomi Indonesia itu kompleks dan penuh kontroversi. Kebijakan-kebijakan VOC juga menyebabkan banyak masalah ekonomi yang masih kita rasakan dampaknya sampai sekarang. Nah guys, kita sudah bahas tentang betapa berkuasanya VOC. Tapi, tahukah kalian kalau di balik itu semua, ada banyak pertumpahan darah dan konflik yang terjadi? VOC punya ambisi untuk menguasai seluruh jalur perdagangan rempah-rempah di Asia. Untuk mencapai tujuan itu, VOC melakukan ekspansi wilayah dengan cara-cara yang tidak baik, guys. Mereka sering memprovokasi konflik antar kerajaan-kerajaan di Indonesia, terus masuk ke dalam konflik itu, dan muncul sebagai pihak yang menang. Setelah itu, VOC memaksa kerajaan yang kalah untuk menandatangani perjanjian yang menguntungkan VOC, termasuk memberikan hak monopoli perdagangan kepada VOC. VOC juga sering melakukan agresi militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang menolak tunduk kepada mereka. Ekspansi dan konflik yang dilakukan VOC ini menyebabkan banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia. Banyak pahlawan dan pejuang Indonesia yang gugur dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dari penjajahan VOC. Sekarang kita bahas sisi lain dari VOC, guys. Meskipun kejam dan eksploitatif, VOC juga memperkenalkan beberapa inovasi dan teknologi baru ke Indonesia loh. Salah satu yang paling terkenal adalah teknologi pembangunan kapal. VOC punya kapal-kapal raksasa yang canggih pada zamannya, guys. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan meriam-meriam besar dan dirancang khusus untuk mengarungi lautan luas dan mengangkut muatan yang sangat banyak. VOC juga memperkenalkan teknologi pertanian baru, seperti sistem irigasi dan penggunaan pupuk. Tidak hanya itu, VOC juga memperkenalkan sistem administrasi modern dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan benteng. Tapi sekali lagi, semua itu dibangun untuk kepentingan VOC sendiri, bukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Meskipun VOC sudah bubar ratusan tahun yang lalu, tapi kisah tentang mereka masih tetap hidup di ingatan kita, guys. VOC sering muncul di berbagai karya budaya populer, baik di Indonesia maupun di Belanda. Di Indonesia, VOC sering diangkat ke dalam film-film sejarah, sinetron, novel, dan juga lagu. Biasanya VOC digambarkan sebagai penjah yang kejam dan eksploitatif. Contohnya film Merah Putih atau Sultan Agung, The Untold Love Story. Di Belanda sendiri, VOC juga sering muncul di film, buku, dan museum. Tapi, gambaran VOC di Belanda seringkali berbeda dengan gambaran VOC di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sejarah itu bisa diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh setiap bangsa. Guys, penting sekali bagi kita belajar dari sejarah, termasuk sejarah penjajahan VOC di Indonesia. Meskipun VOC sudah lama bubar, tapi warisan mereka masih kita rasakan sampai sekarang. Salah satu warisan VOC yang paling nyata adalah struktur ekonomi dan politik yang timpang. Sistem ekonomi kolonial yang diterapkan VOC telah menciptakan kesenjangan ekonomi yang sangat jauh antara si kaya dan si miskin. Warisan lain dari VOC adalah kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan VOC selama berabad-abad telah menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, dan bencana alam. Kita harus belajar dari sejarah VOC agar kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan. Jangan sampai sejarah penjajahan terulang kembali di bumi pertiwi ini. Bagaimana guys? Seru kan belajar sejarah VOC bareng saya? Ternyata banyak sekali ya fakta-fakta menarik tentang VOC yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Jangan lupa like,
comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.